So ini interesting Om. Tadi yang Om bilang mengenai the Eric Thohir effect, dan Dani bilang mengenai I think stimulus tadi. Jadi over the last few months gitu kan, banyak sekali news mengenai yang locally, mengenai omnibus law, mengenai foreign direct investments, ataupun secara yang di US gitu ya Om ya, dari sisi US elections, mengenai Pfizer mendekati vaksin gitu ya, 90% success rate dan lain-lain. Tapi you guys think ada factors yang lebih driving the economy gak sih? Soalnya kalau menurut saya ada satu factor yang gak sering kita omongin gitu, yaitu yang Dani tadi bilang mengenai stimulus. I think it's an underrated portion yang gak diomongin. Dani bilang pas di tahun 2008 you said 800 million kan. I think to date the US itu udah spend more than like mereka budgetin over like 5 trillion or something. Tapi yang beda Steven ya, 2008 itu mereka membail out. Tahun ini kita nggak nge-bail out. Jadi dana stimulusnya itu dana stimulus bail out. Betul. Kalau sekarang kan lebih bagaimana memprop up ekonomi lewat apa? Iya, gitu. Protection tapi ada bailout sedikit Om Lukman di airlines. Iya, di airline itu pun struggle banget karena airlines. The largest portion itu I agree itu social protection kebanyakan. Iya. Kebanyakan. Kalau dulu nggak 2008 nggak. Tapi so is there an effect mengenai stimulus yang sebanyak itu digelontorkan oleh pemerintah? Apakah itu beneran boosting orang untuk spending untuk ngedorong real sectors in your perspectives? Iya. Oke. Siapa dulu nih? Nggak, Dani dong. Tadi kan aku dulu. Abis itu aku ngambil minum ya. Kalian boleh saling tanya juga kok. Gitu ya. Jadi gini. Sebenarnya kan masalah stimulus ini kan ya. Ini kan bisa di-divide ke dua hal ya. Stimulus untuk memprop up consumption ya, atau stimulus untuk memprop up supaya ekonomi atau supplier ini nggak kolaps ya. Kayak tadi ada stimulus untuk UMKM, itu kan supaya nggak kolaps gitunya ya. Nah, supply side-nya. Supply side-nya gitu kan. Nah, kalau misalkan sekarang ini kan saya nggak terlalu ngitung ya berapa banyak yang untuk jaminan sosial atau yang lain-lain seperti itu. Tetapi yang pasti bahwa harapannya dengan ada stimulus ini jatuh ke end user dalam bentuk bantuan langsung tunai dan lain-lain itu, diharapkan yang pertama adalah their basic necessity itu nggak rontok gitu loh. Makanya ketika kita ada cerita tentang pemberian stimulus untuk orang-orang yang seperti ini gitu ya, maka yang akan naik duluan, biasanya di stock market yang ngomong ya, yang akan naik duluan adalah saham-saham konsumer. Ekspektasinya apa? Minimal orang ini bisa makan. Minimal orang ini nggak harus jadi ngebegal sepeda gitu ya. Nah, dia akan membelanjakan ekspektasinya. Harapannya gitu semua. Dan ini pun juga yang terjadi di Amerika. Ketika they send the paycheck out gitu dengan harapan apa? Mereka bisa makan, bisa konsumsi, bisa ke Walmart, bisa ke lain-lain. Makanya Walmart juga tetap tumbuh. Iya kan? Kemudian Amazon juga tetap tumbuh gitu. Karena orang will spending. Cuma isunya adalah kalau terjadi keterlambatan dan kalau terjadi keterlambatan ketergantungan, itu aja Steven. Ya. Jangan sampai nanti orang akhirnya expect, udah deh aku begini-gini aja. Akan ada paycheck yang datang. Akan ada SMS dari BRI yang masuk gitu kan, 600.000 gitu kan. Nah, harapannya supaya itu. Nah, yang kedua adalah harusnya kalau misalnya bisa distimulus gitu ya. Kalau kita mau ngomongin tentang supply side atau ngomongin tentang bagaimana memprop up lagi entrepreneurship yang dilakukan oleh pemerintah di UK ya, di mana mereka memberikan bantuan untuk startup yang masih punya potensi, itu bagus. Ya. Itu bagus gitu loh. Karena jangan yang di bailout misalnya kayak contoh lah kayak di Amerika.
yang di bailout perusahaan-perusahaan kayak American, Delta, United, even investor seperti Warren Buffett aja nggak mau sentuh itu saham. Harusnya kalau dia misalnya sekarang berkepentingan terhadap industri itu, dia harusnya bilang, oke, you guys right issue, I buy your stock. Untuk provide ample liquidity to your business. Tapi kan enggak. Even orang kayak Warren Buffett aja jadi penjahat kan akhirnya kan. Gitu. Nah, hal seperti ini yang harusnya bisa nanti ditelusuri kembali. Mana sih yang betul-betul punya impact. Makanya agenda dari orang-orang di Partai Demokrat itu kan sebenarnya adalah you jangan cuma nge-bailout yang gede-gede billions of dollars. Perusahaan-perusahaan kecil, kafe-kafe kecil yang kena dengan ekonomi ini you support. Biar apa? Biar mereka bisa buka so they can hire people. Itu kan? Nah, kita kan seharusnya gitu, startup di ini aja biar nggak pada tutup gitu kan. Startup pada tutup gitu kan, pada kurangi pegawai. Itu kan yang Dani lagi coba cari, Pak. Itu, iya. Gitu. Jadi, nah itu yang bisa dilakukan yang kayak begitu. Karena kalau misalkan sekarang kita juga gini ya, blame it to the government susah. Karena government juga bilang, akhirnya kayak di Amerika kan akhirnya, you blame it to China. Repot. Gitu kan, you blame it to China. Repot. Makanya perlu sesuatu yang memang nggak ada quick win gitu loh. Nggak ada quick win. Kalau misalnya ada quick win gitu ya, semua misalkan dengan omnibus law semuanya bisa kelar permasalahannya, nggak juga gitu kan, tetap ada PR-nya gitu. Oke, silakan, aku ambil minum dulu sebentar. Silakan Om. Ya. Oke, jadi mungkin menanggapi soal stimulus ya, apakah itu bisa meng-stimulate the real economy gitu ya. Itu kan tujuan daripada stimulus supaya menstimulasi real economy supaya dikasih bantalan sehingga dia tidak terjatuh dan bisa recover. Nah, cuman yang terjadi sekarang yang cukup berbahaya itu adalah liquidity trap. Ya, di mana terjadi kelangkaan likuiditas di real economic sector. Sekarang banyak pengusaha yang mau mengakses kredit bank untuk memulai kembali bisnisnya mereka itu sangat sulit. Saya banyak ketemu dengan beberapa entrepreneurs ya, pengusaha-pengusaha yang di trading, di manufacture, wah itu sampai mau bagaimanapun ngomong sama orang bank itu tidak mungkin dikasih kredit. Ya, itu yang terjadi pertama. Nah, artinya sekarang terjadi kredit crisis. Yang kedua adalah terjadi yang namanya liquidity trap, ya itu fenomena di mana kita save more dibanding kita spend more. Ya. Karena kita worried about spending di momen. Karena kita worried about spending. Jadi data terakhir dari OJK di bulan Agustus 2020. Saving kita itu menyentuh di angka 6.400, sekitar 6.400 triliun. Ya. Agustus tahun lalu itu 5.800 triliun. Ya, jadi mungkin ada angka itu yang signifikan. Ya, artinya kan 5.800 ke 6.400. Artinya ada kurang lebih sekitar 600-an triliun ya. Itu yang memang stuck. Yang tadinya mungkin mengalir di masyarakat tapi itu stuck gitu. Nah, jadi yang terjadi sekarang itu adalah liquidity trap. Yang dikhawatirkan pemerintah ya, stimulus ini diberikan tapi ternyata ekonominya itu tidak, obat stimulus ini tidak efektif untuk untuk mengobati real economic sektor realnya ya. Nah, jadi confidence level itu harus dibentuk ya, kemudian confidence level terutama pandemi inilah ya, ini harus bisa diselesaikan dulu. Ya, saya yakin recovery itu akan mulai muncul. Jadi uang-uang itu yang di tabungan kalau sudah mulai digerakkan ke real economic sector itu akan terjadi istilahnya prosperity ya di antara kita semua. Sekarang ini yang kemarin itu inflasi terjadi di sepeda ya, tukang sepeda itu cuannya gede banget ya karena terjadi inflasi di sana.
Di tanaman juga seperti itu. Tukang tanaman itu sekarang untungnya ya cukup besar gitu, karena lagi happy-happynya mereka. Lagi happy-nya, ya kan. Di beberapa sektor juga ada seperti itu. Cuman ketika ini sudah mulai mengalir, ya uang-uang yang di tabungan itu sudah mulai digerakkan, orang-orang mulai confident lagi, itu bisa mengalir. Cuma ini sedikit data ya, jadi kebanyakan dari uang yang di tabungan itu juga porsi terbesarnya itu ada di deposito. Ya ini di bulan Agustus ya, jadi data terakhir dari OJK itu bulan Agustus, itu ada di deposito. Nah deposito itu adalah satu instrumen yang semi liquid, minimum 1 bulan kan kita baru bisa cairkan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Ya, jadi itu kurang lebih bahayanya ya di real economic sector sekarang.